Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Amelia Wulandari, Prodi Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, yang pada hal ini akan difokuskan pada konsep listrik statis. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak gejala alam yang berkaitan dengan listrik statis. Salah satunya adalah proses terjadinya petir. Bagaimana proses terjadinya petir? Nanti akan kita bahas di akhir video ya. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah gejala-gejala kelistrikan yang terjadi karena ketidakseimbangan muatan pada benda atau kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir dan dapat menimbulkan gejala kelistrikan. Lalu, apa itu muatan? Nah, jadi kita harus membahas ini dari yang paling dasar, yaitu atom. Atom adalah unit terkecil penyusun materi atau benda. Apapun bendanya, termasuk tubuh kita, terdiri dari banyak atom. Apabila kita mengikuti teori atom Niels Bohr, maka bentuk dari atom adalah sebagai berikut. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton yang bermuatan positif, neutron yang tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Neutron dan proton membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak di sekitar inti atom. Elektron inilah yang dapat berpindah dari suatu benda ke benda yang lainnya, sehingga berpindahnya elektron tersebut dapat menyebabkan adanya ketidakseimbangan muatan pada benda. Elektron ini juga yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Lalu, bagaimanakah interaksi antar muatan listrik pada suatu benda? Pada dasarnya, suatu benda atau materi memiliki jumlah proton dan elektron yang sama, atau benda tersebut bersifat netral. Namun, benda tersebut bisa menjadi bermuatan positif atau bermuatan negatif apabila digosokkan. Contohnya, ketika kita memiliki penggaris plastik yang digosokkan dengan rambut kering, maka elektron dari rambut kering akan berpindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik akan kelebihan elektron dan dapat menghasilkan listrik statis. Dapat dibuktikan dengan cara mendekatkan penggaris yang telah memiliki kelebihan elektron tersebut ke potongan-potongan kertas kecil. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila elektron didekatkan dengan proton atau benda yang bermuatan negatif didekatkan dengan benda yang bermuatan positif, maka akan tarik-menarik, seperti halnya penggaris yang kelebihan elektron dapat menarik kertas-kertas kecil. Lalu apa yang akan terjadi apabila benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif? Dan apa yang akan terjadi apabila benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif? Hal tersebut bisa diuji cobakan dengan mendekatkan penggaris plastik yang bermuatan negatif dengan penggaris plastik yang bermuatan negatif, maka keduanya akan saling tolak-menolak. Kemudian, bisa menggunakan kaca bermuatan positif didekatkan dengan kaca bermuatan positif, maka keduanya juga akan saling tolak-menolak. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat muatan listrik yaitu apabila muatan yang didekatkan sejenis, baik itu positif dengan positif maupun negatif dengan negatif, maka akan tolak-menolak. Dan apabila muatan yang didekatkan berlainan jenis, yaitu positif dengan negatif, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Bagaimana proses terjadinya petir? Kenapa melibatkan gejala listrik statis? Jadi, awan yang ditiup oleh angin akan memiliki muatan yang netral, yaitu jumlah proton dan elektronnya sama. Kemudian,
Awan tersebut akan bergesekan dengan awan lainnya dan bergesekan dengan udara. Pada bagian atasnya akan bermuatan positif, sedangkan di bagian bawah akan bermuatan negatif. Karena terdapat muatan negatif yang cukup besar di bagian bawah awan, maka akan menarik muatan positif yang ada pada bumi menuju ke permukaan. Karena terdapat beda potensial antara awan dengan bumi, maka awan akan menyeimbangkan muatan dengan membuang elektron secara besar-besaran ke bumi, sehingga terjadilah petir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.